Coba deh dengar kata ujian. Apa yang langsung kepikiran? Pasti langsung deg-degan, cemas, ingat lagi malam-malam begadang buat belajar kan? Ya, kita semua pernah ngalamin itu. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, eh, dari mana sih ide ujian ini datangnya? Coba kita pikirin bareng-bareng. Apa sih tujuan utama ujian itu? Kayaknya jawabannya udah jelas banget ya di kepala kita. Tapi, yakin nih jawaban itu beneran satu-satunya. Ya, pastinya jawaban paling umum ya buat ngukur seberapa pinter seseorang. Itulah yang selama ini kita semua percaya kan? Tapi, gimana kalau ternyata jawaban itu nggak sepenuhnya bener? Gimana kalau tujuan asli ujian itu dibuat sama sekali beda dari yang kita kira selama ini? Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal bikin kaget. Percaya atau enggak, ujian itu awalnya diciptakan bukan buat nilai pinter atau enggaknya orang, tapi buat nyaring pegawai pemerintahan. Betul, sebagai alat rekrutmen. Mengejutkan banget kan? Oke, biar kita benar-benar paham nih ceritanya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke zaman Kekaisaran kuno. Waktu itu, mereka punya satu masalah besar. Gimana caranya mengelola negara yang super luas secara efektif? Coba bayangin deh Anda jadi seorang kaisar. Wilayah kekuasaan Anda luas banget. Jelas Anda butuh banyak orang buat bantu jalanin pemerintahan di semua daerah itu. Nah, tantangan terbesarnya apa? Gimana caranya milih orang yang pas, yang kompeten, dan yang paling penting bisa dipercaya? Nah, disinilah letak revolusinya. Dulu, sebelum ada ujian, jabatan itu ya warisan. Dikasih ke anak, ke kerabat, ke teman dekat. Ya nepotisme lah, kita semua tahu. Terus muncullah ujian sebagai solusi yang radikal banget. Ujian ini bikin sistem baru, di mana yang jadi penentu itu kemampuan, bukan lagi koneksi atau orang dalam. Jadi, intinya ujian itu awalnya cuma alat yang super praktis. Tujuannya fungsional banget. Cari orang paling jago buat kerja di pemerintahan. Nggak peduli dia anak siapa. Yang penting itu keahliannya, bukan status sosialnya. Ini lompatan besar loh menuju apa yang kita sebut meritokrasi. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, kok bisa alat rekrutmen pemerintah ini nyasar sampai ke meja belajar kita semua? Nah, perjalanannya ini menarik banget dan benar-benar mengubah fungsi ujian buat selamanya. Jadi begini perjalanannya. Awalnya kan di Kekaisaran kuno cuma buat seleksi pegawai. Terus lompat berabad-abad kemudian, di abad ke-19, universitas-universitas di Eropa mulai ngelirik ide ini. Mereka pakai ujian buat standarisasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, dari situ, kayak bola salju, idenya makin besar dan gak terbendung. Sampai akhirnya di abad ke-20, ujian jadi standar di sekolah-sekolah umum di seluruh dunia. Dan disinilah kita bisa lihat pergeseran fungsi yang luar biasa. Sesuatu yang tadinya cuma saringan buat cari kerja, sekarang malah jadi patokan utama buat prestasi akademik secara umum. Beda banget kan tujuannya? Oke. Setelah kita tahu semua sejarah ini, terus kenapa? Apa gunanya buat kita sekarang? Waktu kita lagi duduk tegang di ruang ujian, apa pengetahuan ini bisa ngubah cara kita mandang ujian itu sendiri? Jawabannya, jelas bisa. Ini nih alasannya. Ujian yang kita hadapi sekarang itu masih bawa DNA dari tujuan aslinya, yaitu buat nyortir dan nyeleksi orang. Fungsi historis ini nempel banget loh, entah itu pas kita tes masuk universitas atau bahkan cuma buat naik kelas. Pada dasarnya, ujian itu ya gerbang seleksi. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil? 1. Ujian itu bukan hakim mutlak yang nentuin harga diri kita. 2. Ujian itu cuma sebuah alat, gak lebih. Dan 3. Alat ini diciptakan buat satu tujuan yang spesifik dan praktis banget di zaman dulu. Nah, dengan paham konteks sejarahnya ini, kita bisa loh ngadepin ujian dengan cara yang lebih sehat, lebih tenang. Ingat ya, nilai ujian itu bukan tentang seberapa berharganya diri Anda. Itu cuma soal performa Anda di dalam sebuah sistem pengukuran, sistem yang punya sejarah dan tujuan spesifiknya sendiri. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan. Sekarang, dengan semua teknologi canggih dan pemahaman baru kita soal cara belajar, apa alat dari masa lalu ini masih cocok buat masa depan? Atau mungkin udah waktunya kita mikirin cara yang baru? Nah, coba deh Anda pikirkan sendiri.